Tapi alhamdulillah apa namanya, masih antusias melakukan hal-hal begini begitu. Ruh dan jati diri kita sebagai mahasiswa itu saya bagi ke dalam 3 konsep, teman-teman. Pertama, mahasiswa itu harus menjadi agent of change. Teman-teman pasti paham itu. Yang kedua, mahasiswa itu kalau ingin menjadi ruh di dalam gerakan harus menjadi Aaron Stock, ya, atau misalkan bisa menjadi pengganti generasi berikutnya. Jadi orang-orang yang saat ini hadir di sini, ya, di diskusi ini adalah orang-orang yang akan menggantikan orang yang sekarang ada di atas begitu. Harus berpikir ke situ. Itulah jati ruh dari mahasiswa begitu. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga adalah social control. Mahasiswa adalah gerakan dari social control. Bagaimana saat ini ketika pemerintahan misalkan salah dalam mengambil kebijakan, partai politik dikuasai oleh koalisi pemerintah, jumlah DPR dikuasai oleh pemerintah, voting di mana-mana ketika pengambilan kebijakan, siapa lagi yang mengawasi? Ya mahasiswa dan lembaga sosial masyarakat sebagai agent of change-nya dan sebagai social control-nya. Kita memang tidak terlembaga di parlemen, tetapi social control mahasiswa di kampus itu mempunyai pengaruh. Teman-teman bisa cek di tahun 66, tahun 98, dan seterusnya. Jadi gerakan mahasiswa, gerakan kemasyarakatan ini sebenarnya lebih dominan ya dibandingkan gerakan partai politik. Karena partai politik itu dia partisan, dia punya kepentingan kelompok. Ya kalau mahasiswa kan dia kepentingan masyarakat. Jadi dia lebih natural di dalam menyampaikan aspirasinya. Begitu. Jadi dia harus bisa menjadi social control sebagai agent of change terhadap penyelenggaraan pemerintah. Jadi ketiga konsep ini menurut saya menjadi ruh dan jati diri mahasiswa ketika dihadapkan pada fenomena-fenomena degradasi perubahan sosial itu. Kemudian teman-teman, salah satu hal yang harus kita ingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang ruh dan jati diri mahasiswa, ada salah satu kunci yang harus melekat di dalam diri kita, yaitu tentang moral force. Ya, moral force itu ibaratkan begini ya, ada nilai yang terkandung di dalam gerakan kita. Ya. Murnina Raja ini nggak mungkin bergerak tanpa ada nilai yang dibawa dia. Indriani juga begitu, Buhri juga begitu. Harus ada nilai, harus ada moral force-nya. Apa yang saya bawa? Kalau dalam teorinya Harold, itu ada kontrak sosialnya. Orang pertanian harus memperjuangkan hak petani, nelayan harus memperjuangkan hak nelayan. Jadi ada nilai yang dia bawa. Jadi jangan pula kita berjuang, angkat tangan kiri, tapi nggak tahu apa yang diperjuangkan. Nah, itu namanya konyol ya. Jadi harus ada moral force-nya. Harus ada nilai yang mau dibawakan dan harus nilai yang harus disampaikan. Begitu. Kemudian teman-teman, mahasiswa itu harus berorientasi pada nilai-nilai ideal, idealisme dan nilai-nilai kebenaran. Tentu dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak peduli tentang bagaimana kondisi di sekitarnya, itu dipertanyakan ya. Kalau bagi saya bukan hanya apatis itu. Bukan hanya apatis, tapi memang nggak layak lah sama mahasiswa itulah. Saya menyebutkannya nggak enak sebenarnya. Nah itu ya. Kemudian teman-teman, bagaimana dengan manajemen aksi? Kemudian bagaimana dengan leadership? Begitu. Kita harus bukakan di sini bahwa mari kita sama-sama ketika kita melakukan aksi, ya ada roadmap di dalamnya. Apa itu roadmap-nya? Pertama mungkin ketika muncul isu. Salah satu isu yang sekarang ini menguat adalah amandemen undang-undang yang kelima ya. Jadi teman-teman di BEM ini ketika misalkan mau melakukan aksi, ya harus memapping itu dulu. Apa yang isu yang mau dibawakan? Siapa yang akan terlibat? Kemana tujuannya? Apa yang akan disampaikan? Ketika berdebat, berdiplomasi, bagaimana diplomasinya? Jangan sampai diplomasinya sambil mengopi, sambil makan kue kari. Itu selesai itu. Itu selesai. Jadi ketika kita berbicara gerakan, misalkanlah ini ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu memang betul-betul mau dicanangkan, ya kita harus bergerak dan kita harus menyusun planning apa yang harus kita lakukan. Jadi roadmap-nya itu harus jelas. Esensinya siapa? Siapa yang terlibat? Bagaimana cara menggerakkannya? Apa tools yang digunakan atau alat yang digunakan?
Apakah toolsnya itu ataupun alatnya itu secara fisik atau secara media sosial? Harus jelas. Bagaimana menghegemoninya? Itu yang dikatakan dengan manajemen aksi. Kalau sekarang kan selalu bicara korlap, korlap, itu tanggung jawab korlap bang, itu tanggung jawab korlap bang. Korlap itu hanya ada ketika aksi begitu. Harus ada tim lobbying ketika diundang ke meja pimpinan misalkan dalam menyampaikan aspirasi, harus ada, dan itu bukan orang-orang sembarangan. Dia harus lahir dari orang-orang yang memang peka, harus lahir dari orang-orang yang peduli, harus lahir dari orang-orang yang punya intelektual tinggi. Jangan sampai ketika ditanya, apa tujuannya demo? Apa tujuannya datang ke sini? Itu ngeblank. Banyak begitu teman-teman. Saya lihat, banyak begitu. Apalagi ketika sudah diajak, ya mohon maaf ya, ngeteh atau ngopi. Saya ya Allah, saya pikir. Tapi ya begitulah gambarannya. Gambaran kita hari ini, ya kalau kita baik, kita lakukan, insya Allah baiklah dia akan datang. Tapi kalau sekarang kita sudah pragmatis, ya jangan salahkan, ke depan juga bakal pragmatis. Ya, begitu ya. Itu tadi manajemen aksi. Kalau kita bicara perubahan di dalam gerakan mahasiswa teman-teman, yang dulunya itu kita secara konvensional, secara fisik, menyuarakan aspirasi masyarakat, ataupun menyuarakan aspirasi mahasiswa, sekarang gunakanlah cara-cara yang lebih modern, yang lebih elegan. Salah satunya apa? Menulis. Ya. Yang kedua adalah manfaatkan media sosial secara positif. Sekarang itu pejabat itu diwajibkan, atau bahkan hampir semua ya, menggunakan media sosial, apakah itu Twitter, apakah itu Instagram, WhatsApp. Tinggal kita tulis di Instagram, kita mention, dia akan baca. Dan berapa banyak saat ini ketika kita mention misalkan Ganjar Pranowo terkait dengan jalan rusak, itu langsung dibangun. Itu salah satu manfaat ketika kita menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang elegan. Ya, cara-caranya apa lagi, Bang? YouTube, channel YouTube. Kita buat channel YouTube, habis itu kita share. Saya tertarik dengan salah satu seniornya Buhri ya, si Rizky ya, dia buat channel YouTube itu Rizky Rubrik. Dan salah satu kontennya itu saya lihat mengkritiki hasil tes kebangsaan KPK. Saya sangat apresiasi itu. Itu cara-cara elegan untuk kita menyampaikan aspirasi, ide kita terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kalau kalau katanya Khalil Gibran itu kan, segenggam kebenaran itu tidak ada artinya tanpa segenggam kekuasaan. Ya, Khalil Gibran itu bilang gitu. Segenggam kebenaran itu tak ada artinya tanpa segenggam kekuasaan. Sekarang sama. Kekuasaan itu ada di genggaman kita sama-sama. Di gadget masing-masing, di telepon masing-masing, di handphone masing-masing. Manfaatkan. Buat channel YouTube atau podcast atau blog untuk kita menulis. Itu cara-cara yang elegan, dan itu cara-cara yang melihatkan bahwa kita itu adalah kaum intelektual. Dan pasti jiwa-jiwa leadership itu pun akan muncul di situ. Tantangan mahasiswa ketika dikolaborasikan ataupun dikonvertkan dengan kepemimpinan itu sebenarnya teman-teman, saya menyebutnya ada 3 jenis ya. Ya. Pertama, ketika kita bicara tentang kepemimpinan, ya kepemimpinan itu harus membuang sifat-sifat yang apatis. Acuh tak acuh. Hari ini ketika kita berbicara tentang gerakan mahasiswa atau bicara tentang mahasiswa, saya selalu di awal perkuliahan saya tanya. Begini, hari ini beritanya di koran apa? Saya bilang. Hari ini isu yang ada di media apa? Saya selalu tanya itu di awal kuliah. Misalkan dari 50 orang, paling ada 3 yang tahu, atau 5 yang tahu. La ilaha illallah, saya pikir. Nah, ini menjadi satu fenomena, bahwa memang nggak peka dia. Dan dia nggak peduli. Apa yang terjadi, ya terjadilah. Kan itu juga bukan urusanku begitu. Bukan kena ke diriku langsung. Nah, ketika itu ada dalam diri kita, jiwa apatis itu, maka salah satu ciri-ciri kepemimpinan itu sudah tidak ada di diri kita. Begitu. Yang kedua adalah intelektual, teman-teman. Ini saya hanya memantik saja, nanti kita diskusi. Yang kedua adalah intelektual.
Pemimpin itu harus punya kecerdasan, banyak baca buku, banyak diskusi, banyak melakukan debat. Nah, itu ciri-ciri pemimpin. Sehingga dia menyerap ilmu pengetahuan di dalam pikiran dia, kemudian menuangkannya ketika dia menjadi seorang pengambil kebijakan atau pejabat. Begitu. Terakhir adalah masalah ideologi. Ya. Ideologi ini bukan berarti ideologi yang saklek ya. Ideologi ini adalah nilai. Nanti kita bahas. Ideologi ini adalah nilai. Menurut kita, menurut keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Nah, itu ideologi gitu. Bukan bicara ideologi religion ataupun PKI komunis, bukan ya. Di sini bukan. Tapi nilai. Saya menyebut ideologi, nilai kebenaran. Korupsi bagi kita adalah salah. Plagiat di dalam dunia akademik adalah salah. Apapun alasannya itu salah. Nah, itu ideologi yang kita bawa, nilai yang kita bawa. Sama kalau kita bicara misalkan dalam konteks keislaman. Kalau ada orang mencuri, tangannya harus dipotong. Nah, itu nilai yang dibawa. Sama dengan nilai mahasiswa. Kalau sekarang kita anggap pejabat yang tidak turun ke bawah itu adalah pejabat yang apatis, yang pragmatis, dan tidak punya hati kemanusiaan, nah itu adalah nilai bagi kita. Dan kita harus mengkritiki itu agar apa? Agar ke depan ketika ada pesta demokrasi, masyarakat jadi peka. Pemimpin seperti apa sebenarnya yang harus dibutuhkan, begitu. Ya. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita benahi bersama, baik itu mahasiswa ataupun akademisi di kampus, dosen dan sebagainya. Kita harus benahi ini sama-sama. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang organisasi, mari kita sama-sama menguatkan. Mari kita menguatkan rekrutmen organisasi masing-masing. Apakah itu HMI, apakah itu kami, GMKI, FMN, dan sebagainya. Atau bahkan organisasi kedaerahan. Karena apa? Di rekrutmen ini adalah sumber daya manusia yang akan menjadi orang-orang yang memikirkan masa depan bangsa. Ketika penguatan rekrutmen organisasi ini kuat, sumber daya manusia yang meningkat, maka akan dibarengi dengan bagaimana pencapaian kualitas mahasiswanya. Pertama itu ya, penguatan rekrutmen organisasi. Yang kedua adalah kelembagaan organisasi. Kelembagaan ini artinya memperluas jejaring, ya teman-teman. Jadi jangan terkotak-kotakkan ketika misalkan Fakultas Pertanian BEM-nya tidak mau berkolaborasi dengan Fakultas Hukum. Nah, itu salah. Jadi kita harus mengembangkan kelembagaan organisasi untuk apa? Untuk menyamakan frekuensi, untuk menyampaikan roadmap. Kita cari titik tengah di mana ada kesamaan kita. Jangan ujuk-ujuk kita cari perbedaan. Ya. Karakter mahasiswa itu harus mencari titik tengah. Ya. Bagaimana Soekarno misalkan sama Syahrir dalam hal perdebatan ideologi bangsa, bentuk negara, sistem pemerintahan berdebat. Tapi ada satu titik tengah yang membuat mereka itu satu. Apa itu? Cinta tanah air. Nah, mahasiswa juga harusnya begitu. Yang ketiga adalah teman-teman moralitas, ya. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang abmoral. Abmoral ini dalam artian belumlah jadi pejabat, sudah main proposal-proposalan, ya. Atau belumlah jadi pejabat, sudah si Irfan ketawa dia. Berarti dia punya pengalaman ini, melihat temannya ini. Ya. Sudah komunikasi sama pejabat-pejabat yang ada di daerahnya. Boleh sih, boleh, nggak masalah. Tapi ketika misalkan kita berjumpa dengan pejabat, kita diajak makan, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya, bukan kita tidak boleh berkomunikasi sama pejabat daerah, bukan, boleh. Tapi dalam kerangka menyampaikan aspirasi. Bukan dalam rangka membungkam kita. Itulah kita sebut dengan moralitas. Kita harus jaga itu. Serta yang kemudian adalah yang keempat tentang etika. Etika kalian pasti sudah paham. Dan itu harus kita benahi ketika ada yang salah. Nah, oke. Terus teman-teman, ini ada PDIP nih si Fahru ya, Fahru Rizky ya. Keren, keren. Terus yang terakhir adalah tentang integritas ya. Adik Megawati dia, Pak. Oh, iya, iya.
Ya, terakhir adalah tentang integritas ya. Santri komunis. Jadi integritas ini teman-teman, apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan. Ya, apa yang kita ucapkan itulah yang kita lakukan di dalam kerangka menjalankan amanah yang ada sama kita. Kalau dalam konteks BEM di universitas, ya jalankanlah sesuai dengan tupoksinya. Latih diri kita masing-masing, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara mendalami isu, ya, bagaimana cara membangun jejaring. Itu lebih bagus daripada kita misalkan kesana kesini tanpa ada arti. Seperti saya katakan tadi, jumpa ini, tapi tidak ada output yang dilahirkan. Saya senang dengan mahasiswa, teman-teman, saya sangat senang dengan mahasiswa yang turun ke jalan. Saya senang. Tetapi saya lebih senang dengan mahasiswa selain turun ke jalan, dia aktif menulis. Karena apa? Karena ketika kita menulis, ya, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita masih diingat sama orang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya, tapi ini hanya pemantik. Silahkan kita berdiskusi, bertransfer knowledge, ya, bertukar informasi untuk kita sama-sama belajar. Saya kira itu, lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Fastabiqul khairat untuk kita semua, ya, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Adinda Buhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar apabila ada pertanyaan, mohon nanti disampaikan, dan apabila nanti tidak melalui suara, boleh melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Nah, saya sangat setuju nih dengan Abang Da Saiful bahwasanya demokrasi itu hanya untuk pihak-pihak atau orang-orang yang kenyang. Nah, ya, sangat luar biasa sekali kata-kata dari Abang Da Saiful. Kemudian dalam manajemen aksi, ya, dalam manajemen aksi ada beberapa hal yang harus mahasiswa ketahui, ya. Selain korlap harus ada namanya tim lobbying, ya, Bang Saiful, ya. Oke, kemudian setiap mahasiswa itu harus membuang sifat apatis. Kemudian adanya moral false, gitu ya. Oke, kemudian mahasiswa sekarang ini sudah adanya ibaratkannya lembaga sosial masyarakat. Nah, jadi masyarakat dengan mahasiswa itu sangat ketergantungan, gitu ya, adanya lembaga sosial masyarakat sehingga terjalinnya komunikasi yang baik untuk memanajemen aksi. Kemudian adanya degradasi perubahan mahasiswa pada saat sekarang ini. Nah, apa-apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa sekarang ini? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya harus memiliki agent of change, ya. Kemudian juga ada iron stock, kemudian social control. Nah, jadi membahas ini saya ingat dari kata-kata Tan Malaka, ya, yaitu revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. Nah, begitu kata Tan Malaka. Oke, kepada teman-teman semua tetap semangat. Dengan ini saya buka sesi pertanyaan pertama. Untuk sesi pertanyaan pertama saya persilahkan untuk 3 orang penanya. Saya persilahkan kawan-kawan. Gimana nih teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan gitu ya? Apabila tidak bisa diucapkan, boleh kita ketik di kolom komentar, ya. Ini yang kader partai dulu ini, Rizky nih. Faru Rizky, Rizky. Yang suka-suka aksi mana ini? Yang suka-suka aksi? Fahru Rizky ini, Pak. Oke, yuk teman-teman dipersilahkan sangat ini. Terkhusus kepada BEM Faporta UMA nih, ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Gitu. Oke, yuk teman-teman, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Oke, siap. Bertanya nih kepada Bapak Saiful Bahari. Nama saya Wira Aji dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area.
bagaimana pendapat Bapak mengenai keadaan instansi kemahasiswaan saat ini yang notabene menjadi salah satu peran penting dalam pengembangan leadership. Bagaimana menurut Bapak perkembangan instansi saat ini? Apakah masih berpengaruh atau tidak, Pak? Oke, pertanyaan luar biasa oleh Saudara Wira ya. Ya, Pak. Oke, ini apakah langsung dijawab oleh Bang Saiful atau kita kumpul dulu nih Bang Da? Boleh langsung. Oke, dengan ini saya persilahkan kepada Abang Da Saiful untuk menjawab pertanyaannya. Ya, izin ya Adinda moderator ya, Buri. Terima kasih. Kalau ditanya apakah instansi kemahasiswaan itu berpengaruh sampai saat ini atau tidak, tentu berpengaruh. Tentu berpengaruh. Kalau kita misalkan bertanya sama pejabat kelas wali kota, kita tanya sama dia, mana lebih dia takuti, fraksi yang ada di DPRD atau mahasiswa, PEMA, saya yakin dia akan jawab PEMA daripada fraksi di DPR. Ya, karena apa? Karena keputusan di partai itu kan sentralistik ya. Misalnya ada di ketua. Sedangkan di mahasiswa itu bukan ada di gubernurnya, bukan ada di presidennya, tapi ada di kolektif kolegialnya, di sub-sub individu-individunya. Sehingga inilah yang membuat nilai dari bergening posisinya itu semakin kuat. Tetapi berkurang, yes, berkurang. Karena apa? Ya tadi salah satu kualitas kaderisasinya itu berkurang. Habis itu pendidikan kepemimpinan, pendidikan konsolidasi keorganisasian itu berkurang. Wira dan teman-teman, saya dulu ketika saya aktif di organisasi mahasiswa, 1 bulan itu hampir ada 5-6 kali saya ikut kaderisasi. Maksudnya ada kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian itu. Sehingga terkadang ya jadwal kuliah itu terkadang berbentrokan, dan itu diajarkan untuk kita bagaimana memilih mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan ketika itu saya wajib memilih yang kuliah dulu, kan begitu. Nah, walaupun saya tetap ikuti, kalau misalkan ada 5 itu saya 3 wajib ikut begitu. Tapi itulah kondisinya ketika kita melihat salah satu output dari kaderisasi adalah kualitas. Kalau kualitasnya tinggi, melalui pendidikan-pendidikan, kajian-kajian, maka pengetahuan mahasiswa itu akan semakin baik, semakin luas, semakin dia bisa membangun jejaring. Hari ini, ya teman-teman, saya harus terus terang, Universitas Medan Area ini menjadi universitas saya pertama mengajar ketika saya kembali dari Jawa. Saya mengajar di UMA itu, saya duluan mengajar di UMA, baru di USU, bedanya 2 bulan. Saya mengajar di UMA tanggal 9 bulan 9 2019. Di FISIP saya mengajar. Saya orang FISIP, kemudian saya berdiskusi dengan orang pertanian. Ini salah satu membangun jejaring di antara kita. Itu sebagai contoh sederhananya. Dan ketika saya bicara UMA, itu mempunyai kenangan tersendiri bagi saya. Nah, ketika kita berbicara tentang kajian, kualitas mahasiswa, ketika kualitasnya itu sumber daya manusianya menguat, maka lembaganya menguat. Makanya saya katakan tadi, ketika ada aksi di jalan, atau aksi misalkan kritikal begitu, saya suka, tetapi saya lebih suka itu ketika mahasiswa atau aktivis itu menulis juga. Sekarang silahkan buat akun YouTube masing-masing, akun YouTube channel, silahkan teman-teman itu subscribe, kemudian silahkan itu mention itu pejabat, atau misalkan buat podcast dan sebagainya. Itu salah satu cara-cara yang elegan ketika kita menyampaikan inspirasi, lebih lagi di tengah pandemi saat ini. Sehingga eksistensi lembaga kemahasiswaan itu, PEMA dan apapun namanya itu semakin kuat begitu loh. Hari ini kita harus berani buka ketika adanya isu yang dilemparkan ombak istilahnya oleh kelompok organisasi partai politik terkait dengan amandemen undang-undang kelima. Bagaimana respon kita mahasiswa? Yang merespon siapa? NGO, oposisi. Mahasiswa nggak ada yang tampil di TV, nggak ada yang tampil di YouTube begitu. Nggak ada yang tampil di podcast, nggak diminta pendapatnya. Apa pendapat mahasiswa terkait dengan rencana pemerintah mengamandemen undang-undang dasar ini begitu? Nggak ada. Karena apa? Karena kita nggak memantik. Coba di masing-masing fakultas ini buat YouTube PEMA
pertanian channel misalkan. Kemudian itu sering diisi konten-konten positif, konten-konten diskusi atau podcast. Saya kira di tengah pandemi ini itu salah satu cara bagi kita untuk menjaga eksistensi lembaga organisasi kita ini. Begitu. Misalkan ketika kita diskusi seperti ini kan direcord ya, direkam, bisa dijadikan konten. Bagaimana kita bisa berdiskusi tentang kepemimpinan begitu. Ya. Tetap berpengaruh. Lembaga mahasiswa itu sampai kapanpun tetap berpengaruh. Tetapi bergening posisinya yang berkurang. Ada banyak faktor variabelnya, salah satunya adalah mengurangnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas rekrutmen organisasi. Jadi dua kunci penting itu, Wira. Ya. Saya kira itu, Wira, ya. Saya kembalikan. Oke, sangat konkret sekali ada yang dijelaskan oleh Abang Dasaiful. Kepada Saudara Wira, apakah ada yang mau ditambah atau ada yang ingin disanggah? Saya kira cukup, Abang Da. Oke, siap. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan kepada kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan. Izin moderator. Oke, siap Abang Da, silakan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya dari Fakultas Pertanian Stambuk 2020, Pak. Oh. Masih baru. Nah, ini kan masih dasar nih kan. Jadi saya ingin bertanya kepada senior-senior dan bapak-bapak yang di sini. Bukan, Nah, jangan jadi pertanyaan saya. Bapak, Abang saja, Bang. Oh iya. Suara saya terdengar kan, Bang? Terdengar, jelas. Oke, jelas. terdengar ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Ini temanya kan leadership. Betul? Iya. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih itu leadership? Leadership itu gunanya untuk diri kita ini apa? Dan leadership ini guna untuk ke jenjang berikutnya seperti jenjang dalam dunia kerja ataupun apapun nanti. Nah, itu saya di situ minta kejelasan ya, Pak. Karena kan ya masih sedikit kali gitu ilmu yang saya tahu tentang leadership ini gitu. Terima kasih, sekian. Ya. Oke, terima kasih kepada Rizky ya, Rizky. Kepada Abang Da Saiful, saya persilahkan. Oke, terima kasih Adinda moderator. Baik ya, terima kasih Rizky. Apa itu leadership ya? Ya, leadership itu karakter kepemimpinan yang bisa mempengaruhi orang lain ya. Apa yang kita pikirkan, orang harus mengikuti, orang harus terpengaruh apa yang kita pikirkan. Itulah sederhananya definisi dari kepemimpinan ya. Apa karakternya? Ya banyak ya, cerdas, harus punya intelektual, harus punya wibawa, karismatik dan sebagainya. Kalau kita bicara normatifnya begitu. Apa fungsinya? Banyak, Rizky, banyak. Salah satu contoh sederhananya ketika Rizky nanti masuk dalam dunia skripsian ya, saya bilang dunia skripsian, itu terasa kali bagaimana jiwa kepemimpinan kita itu diuji. Pemimpin itu harus sabar, Rizky. Pemimpin itu harus sabar. Pemimpin itu harus disiplin. Kalau tidak disiplin dalam menjumpai dosen pembimbing, lewat. Gitu ya, Buri? Kalau tidak sabar menunggu dosen pembimbing telat, lewat dia. Makin lama lah dia bimbingan itu. Kejujuran. Ya. Manfaatnya nanti di situ. Ketika misalkan nanti bimbingan mahasiswa, sederhananya begitu. Bimbingan skripsi itu, kepemimpinan kita diuji. Bagaimana kita jujur dalam menulis, bagaimana kita disiplin dalam hal bimbingan skripsi, bagaimana kita punya intelektual di dalam menganalisis kasus yang telah diberikan dosen pembimbing. Itu sederhananya. Di dunia kerja, apa? Di dunia kerja mungkin kita sudah mempunyai posisi misalkan. Bagaimana kita mengatur anggota kita? Bagaimana orang yang tidak setuju dengan pendapat kita akhirnya setuju? Itulah namanya retorika. Kalau kata Buri tadi retorika ya. Bagaimana kita bisa memainkan rekayasa sosial, reksos, ketika ada dinamika, dialektika di internal organisasi
dunia kerja kita. Si A sama si B berantem. Jangan pula kita jadi pemicunya pula. Kan gitu. Harusnya kita jadi peredamnya. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana merekayasa sosial ini sehingga si A sama si B ini menyatu, berteman kembali begitu. Itu sederhananya ketika kita berbicara tentang fungsi kepemimpinan, Rizky. Dalam konteks yang lebih luas, misalkan pengambilan kebijakan begitu ya. Katakanlah bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, jadi harus peka terhadap permasalahan masyarakat. Empati dalam diri dia harus kuat. Ya. Jiwa, rasa dia itu harus melekat dengan masyarakat. Jadi kalau ada misalkan pemimpin yang ketika rakyatnya itu belum belum merasakan makan burger misalkan, dia sudah makan burger, nah itu jadi tanda besar. Misalkan. Saya itu ketika saya berangkat dari kampung ke Medan itu, hal-hal yang saya tidak pernah lihat akhirnya saya lihat. Ternyata memang beginilah kondisi di kota begitu. Nah, kalau saya relasikan kepemimpinan itu, berarti memang jauh benar ya antara kepemimpinan yang ada di daerah dengan kepemimpinan yang ada di kota begitu. Kepemimpinan yang ada di daerah itu pendekatannya lebih soft leader, lebih lembut. Dia lebih ketok pintu ke masyarakat. Kalau di kota tidak, harus ada gap-nya, harus ada ajudan A, B, C, D-nya. Yang harus kita lewati pintu-pintunya untuk menjumpai pemimpin itu. Kalaulah itu pemimpinnya lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kalau konsep demokrasi, harusnya tidak ada sekat bagi kita untuk bertemu dengan pemimpin itu. Kan begitu. Jadi begitu. Saya sampaikan ketika kita berbicara tentang fungsi kepemimpinan, sederhananya tadi ketika kita berada di dunia kampus, Rizky. Nanti juga akan terasa kali ketika misalkan ini oke lah, 2020 masih semester 3 barangkali. Nanti semester 5 sudah mulai tuh masuk mau PKL lah, masuk kelompok lah, di dalam tugas-tugas kelompok juga nanti akan terasa, Rizky. Bagaimana kita bisa mengakomodir pendapat orang lain, padahal pendapat itu kita tidak setuju. Bagaimana kita memikirkannya agar pendapat kita itu tidak bisa menyakiti pendapat dia gitu. Nah, itu cara, dan itu harus dilatih, harus selalu diasah. Itu nggak lahir dari langit gitu loh. Itu harus diasah memang, itu harus diasah. Kalau tidak diasah ya begitu, asal ngomong dia, tetap orang sakit hati, nggak peduli dia, orang nyampaikan pendapat ditinggalnya pula pergi. Salah satu contoh sederhana begini ya, ketika misalkan kita belanja online, katakanlah Shopee, apalah namanya, saya sebut merek pula ya, kita belanja, kurirnya itu mengatakan barang ke kita. Sebagai mahasiswa, jangan sampai ketika si kurirnya belum pergi, kita malah tutup pintu. Itu simpelnya ketika kita melihat karakter kepemimpinan. Kalaulah orang yang punya jiwa kepemimpinan, pasti dia tunggu si kurir itu pergi. Itu sebagai bentuk rasa terima kasih dia. Jangan pula tutup pintu. Habis itu bilang terima kasih pun enggak. Nah, itu arogansi, sombong yang timbul. Oleh karenanya, itu kepemimpinan harus dilatih biar fungsinya sejalan. Ya, Rizky, kalau kamu masuk di ilmu politik, saya masuk pengetahuan politik, saya bicara tentang apa ini, kekuasaan sama leadership ini sama Rizky. Tapi di kesempatan ini kita sharing saja ya. Sharing. Jadi begitu ya. Tadi kamu yang pakai ini ya, background PDIP ya? Iya Pak, iya Pak. Oh iya. Nggak masalah. Oke ya Rizky, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya Pak. Ya, sedikit banyaknya agak tersangkut lah sedikit. Iya, nggak apa-apa, tampuknya masih muda. Tapi relasinya, pengetahuannya harus dalam ya. Mantap. Begitu. Oke, saya kembalikan kepada Dinda moderator. Oke, sangat mantap sekali nih jawabannya Bang Da. Bahwasanya seorang yang sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, dia akan mengetahui bagaimana retorika, bagaimana memanajemen konflik yang terjadi terkhusus kepada timnya sendiri. Oke, terima kasih Bang Da atas jawabannya. Apakah dari Saudara Rizky ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu disanggah? Saya rasa cukup, Bang. Cukup. Oke, siap. Penjelasannya sudah jelas. Oke, siap. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena juga sudah larut malam gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Abang Dahuri. Izin bertanya, moderator.
Izin bertanya moderator. Abangda Buri. Izin bertanya moderator. Oke, kita konsisten ya. Jadi yang pertama itu yang akan menyampaikan pertanyaan. Jadi kepada saudara Sahri dipersilakan. Ya. Dimut apanya? Terima kasih kepada saudara Abangda Buri selaku Kepala Bidang Humas BEM Paperta Uma Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Jadi gini Abangda Saiful Bahri, saya mau bertanya nih Abangda. Silakan. Mengenai organisasi. Baik itu organisasi dia di kampus, Ormawa. Jadi mau minta tanggapannya nih Bang ya. Misalnya organisasi ini yang sudah dihantui dengan dunia politik yang udah tidak sesuai lagi dengan arah jalannya kemanapun, udah nggak memikirkan lagi organisasi ini, tapi dia lebih mementingkan kepribadian dia dengan dirinya sendiri, mementingkan perutnya. Jadi udah dihantuin lah ini ketua umumnya dengan kader-kadernya antara partai politik ini. Jadi gimana Bang? Tanggapan Abangda Saiful Bahri ini yang udah memang organisasi ini hancur gara-gara dunia politik. Seharusnya kan kalau organisasi ini kalau dicampurkan dia dunia politik memang nggak sejalan, itu menurut saya ya. Lebih bagus dia berjalan itu sesuai dengan visi dan misi ADART-nya yang berlaku. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih pertanyaan kepada Abangda Sahri. Mungkin sudah bisa langsung dijawab Abangda Saiful, saya persilakan. Iya ya, terima kasih Dinda moderator. Terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Yoki. Sahri Bang, Sahri. Itu nama samaran aja itu Bang. Biar nggak apa. Oke, terima kasih Sahri. Saya terpantik untuk menyampaikan ini karena memang saya lupa tadi menyampaikannya. Benar ya. Terkadang salah satu karakter kepemimpinan itu saya lupa tadi, profesionalisme. Saya lupa menyampaikan itu. Ya, profesionalisme itu penting teman-teman. Memang faktanya begitu, ya. Faktanya begitu, banyak ketua umum, perangkat penting yang ada organisasinya toh masuk ke dalam kepentingan politik, apalagi musim pemilu. Itu banyak sekali. Syahri, banyak sekali masuk ke tim kampanye dan itu dia memobilisasi. Memang iya, Bang. Hah? Iya Bang, ya Bang. Ya, dan itu memobilisasi. Dia itu memobilisasi teman-teman dia di organisasi sehingga organisasi itu jadi kendaraan politik dia, begitu loh. Sehingga organisasi itu menjadi kendaraan politik dia, menjadi kepentingan pribadi dia. Teman-teman, itu tadi yang saya bilang ya. Saya bilang tadi. Apa yang kita lakukan sekarang, karakter yang kita lakukan sekarang itulah gambaran kita di masa depan, ya. Orang-orang yang terlibat di situ itu yang mementingkan kepentingan pribadi dia, tidak mementingkan organisasi dia, itu pasti banyak yang bukan lagi stop ya, tersesat di jalan dia. Karena sudah di labeling. Apalagi sampai menjadi kendaraan politik pribadinya begitu. Teman-teman, saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu ketika saya aktif di, saya akan sebut ya, Ikatan Mahasiswa Riau. Sekarang saya orang Riau, saya aktif di situ. Dulu namanya Gema Riau. Ya, kita mendirikan itu Gema Riau. Kita mendirikan ada ITM, UMA nggak ada pada saat itu. Mohon maaf ya, USU, UMSU, UINSU, UNIMED dan sebagainya. Saya termasuk founder di situ. Tetapi 2013 kami diseret, ya. Kami diseret. Mohon maaf ini saya akan cerita sedikit sebagai gambaran besar terhadap jawaban yang akan saya sampaikan ini. Kami terseret kepada kepentingan politik pragmatis yang ada di Riau. Kami diarahkan untuk memilih gubernur yang dipilih oleh ketua umum. Berdebat sengit kami di situ, teman-teman. Kami berdebat sengit hingga akhirnya pada saat itu kami yang dari USU itu menarik diri. Bahwa apapun yang terjadi atas nama organisasi yang sekarang ini kita naungi tidak menjadi tanggung jawab dari perwakilan dari USU. Kami menarik diri, tetap kami cabut. Mereka pada saat itu dengan euforianya ikut di dalam kepentingan pemenangan politik di Riau di 2013. Kalau saya tidak salah 2013. Mereka ikut menikmati bagaimana
kenikmatan di dunia politik itu, mereka ikut menikmati. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Pasca menang si calon, si gubernurnya, si ketua umum dan teman-temannya itu digeser, habis tak dapat apa-apa. Clear. Dia hanya dapat ketika ada pesta demokrasi. Dan ketika dia balik ke organisasi yang namanya Gema Riau, dia sudah dijudge. Tidak diterima lagi dia. Itu salah satu konsekuensi kalau tidak mempunyai profesionalisme. Jadi dia hanya membawa nama organisasi yang isinya hanya 7-9 orang. Dia hanya membawa organisasi, tapi isinya yang ada di situ kopong. 7-9 orang. Kami sampai sebut pada saat itu dia menjual organisasi, kami sampaikan pada saat itu di situ. Dia menjual organisasi. Jadi mendapat beberapa kenikmatan materi pada saat itu. Tetapi setelah selesai pilgub, dia selesai dan tidak ada lagi yang mau bergabung dengan organisasi yang digabung, sehingga itu bubar, jalan di tempat, bubar, selesai. Sehingga muncullah yang namanya IMM. Apa namanya? Ikatan Mahasiswa Riau, IMR. Muncullah itu. Nah, itu salah satu konsekuensi ketika kita mementingkan kepentingan pribadi kita daripada kepentingan lembaga organisasi. Makanya teman-teman, ketika kita belajar di organisasi, kita bukan hanya belajar untuk diri kita, tetapi kita belajar untuk orang lain. Bagaimana kita bisa berguna untuk orang lain. Ketika saya atau Buhri jadi pemimpin di organisasi, itu Buhri bukan lagi miliknya si A, si B atau tim pemenangannya dulu ketika pemenangan di organisasi, bukan, tapi milik semua orang. Menjaga amanah ini memang susah. Karena bakal banyak tawaran. Setingkat presiden BM, ketika dia aksi demo, itu beasiswa S2, teman-teman. Terkait isunya ya, apakah isunya nanti isu nasional? Itu ketika main lobby dari pemerintah, setidaknya itu S2. Nah, begitulah tawaran kalau kita aktif di organisasi. Ujiannya di situ banyak. Kalau kita tidak mempunyai profesionalisme, integritas, maka selesailah di situ. Dan itu hanya spontan. Itu tidak berkelanjutan. Pejabat-pejabat yang menawarkan itu pun sudah paham, oh berarti inilah bibit-bibit pemimpin yang akan merusak begitu. Mereka pun paham itu. Makanya ketika kita berdiskusi dengan pengambil kebijakan, apakah itu bupati, gubernur, jangan sampai kita seolah-olah paling banyak tahu. Jadilah good listener, ya. Jadilah pendengar yang baik. Karena mereka apa? Mereka sudah mengalami dinamika yang panjang. Kita anak baru kemarin sore. Jangan seolah-olah mengajari ikan berenang di air begitu. Salah itu. Nah, makanya ketika kita berada di organisasi, perkuat profesionalisme itu, perkuat integritas, untuk apa ya? Untuk masa depan kita juga, teman-teman. Hari ini, ketika ada beberapa gerakan mahasiswa yang, mohon maaf, ditumpangi oleh individu-individu yang pragmatis, itu dia akan sampai di dirinya sendiri dan itu akan selesai. Saya tidak mau sebut nama, tapi beberapa contoh di Sumatera Utara banyak ya. Ketika dia selesai menjabat presiden mahasiswa, selesai menjabat jadi ketua umum tingkat wilayah, dia selesai. Tidak dilihat lagi sama organisasinya. Karena apa? Ya karena dia telah melakukan kesalahan yang di luar nilai-nilai idealisme dari gerakan aktivis mahasiswa. Nah, kita yang sekarang berada di sini, Irfan dan kawan-kawan, Buhri dan kawan-kawan itu ya harus menjaga itu, ya. Walaupun saya lihat Irfan ini sudah senyum dan pengen bertanya, tapi saya pengen nanti ketika kita sudah selesai COVID ini, kita harus diskusi di UMA ini, di Taman UMA yang sudah semakin indah ya. Siap, Pak. Sudah ada joglonya. Saya suka di joglonya itu, di depan kolam itu ya. Nah, itu kita isi ruang-ruang akademik itu melalui kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengasah idealisme kita, integritas kita, profesionalisme kita. Kalau tadi apa yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan teman tadi, memang itu betul, itu fakta itu. Itu fakta. Menjadi kendaraan politik pribadi, banyak itu. Tapi setelah selesai itu, selesailah dia. Untuk itu, kepada teman-teman yang belum terlibat atau belum terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan pragmatis yang sesaat seperti itu, jangan sampai terkontaminasi. Apalagi kita bicara tentang jangka panjang. Kita kan ini anak muda ya.
Masa depan kita panjang begitu. Jangan sampai kita sudah dicap orang-orang yang tidak punya integritas begitu. Ruginya di diri kita sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan Rp1.000, padahal di ujung itu ada Rp1.000.000. Begitu ya Irfan ya. Jangan sampai kita terlena di Rp1.000 sekarang ini, walaupun kita tidak punya duit misalkan, tapi kita lupa di depan itu ada 1 juta. Nah, itu analogi ya. Analogi Pak, udah banyak Pak berkeliaran. Nah, iya. Nah, itu. Nah, untuk itu teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian ya sama-sama mengingatkan ya. Sama-sama mengingatkan. Ya, integritas, profesionalisme dan kemudian kapasitas itu harus kita jaga. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Adinda moderator Buhri. Oke, saya sangat setuju nih dengan Abang Da Saiful bahwasanya karakter kita itu menentukan gambaran kita untuk kedepannya gitu ya. Berhubung ini pertanyaan terakhir ya, jadi nanti kalau kawan-kawan ada yang ingin bertanya kita kembali, Allah nanti kita mengadakan diskusi kembali gitu ya. Sebelum dilakukan closing statement oleh pemateri, mohon diinfokan kepada seluruh yang bergabung pada malam hari ini untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Kepada tim Kominfo BEM FP UMA, kepada Saudari Indri, dipersilakan. Moderator. Oke, kepada kawan-kawan silakan on cam. Oh Pak, kapan kita Pak duduk Pak? Siap. Saya insya Allah karena UMA lagi lockdown ya. Saya juga kemarin absen di Satpam. Di Satpam saya titip absen kemarin. Mungkin 2 minggu lagi baru ke UMA saya. Iya. Oke. Kemarin di rumah. Siap. Oke, Irfan. Irfan. Oke ya, sudah bisa diambil Bu Indri ya fotonya ya. Yuk dikode. Bang, cuman masih banyak juga yang belum on cam nih. Ya udah, apa yang ada aja, apa yang ada untuk sesi dokumentasi. Yes. Yuk, ikut deh. Sudah? Jangan lupa kepakkan sayapnya PDI. Ya udah Bang, udah selesai nih dokumentasinya. Udah di-record juga. Oke, siap. Kepada pemateri Bang Saiful untuk melakukan closing statement untuk menutup materi kita pada malam hari ini. Kepada Bang Saiful, saya persilahkan. Baik. Pertama, terima kasih atas undangannya Adinda Buhri, Sihaan, kemudian teman-teman dari Fakultas Pertanian. Terima kasih untuk kesempatan berdiskusi dengan teman-teman di pertanian. Sekali lagi, saya welcome terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau dengan kegiatan positif seperti ini, apakah itu seminar, apakah itu diskusi online, saya itu sangat apresiasi, karena itu salah satu menjadi kewajiban saya ketika saya memilih untuk jalan ke kampus begitu. Nah, insya Allah ketika COVID selesai atau menurun begitu, ketika saya di rumah, silahkan kita bersilaturahim tatap muka, sekedar berdiskusi ringan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi meet up pertama kita, ya. Meet up pertama saya untuk teman-teman pertanian. Saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah memperkuat narasi intelektual di antara kita ya. Saya bukan mau mengajari, saya bukan mau menggurui, tapi saya ingin mentransfer knowledge apa yang saya tahu. Barangkali mungkin memang ada yang saya tahu duluan, dan teman-teman tidak tahu, tetapi ada yang teman-teman tahu duluan, saya tidak tahu. Itulah makanya kita berdiskusi, dan saya sangat bersuka berdiskusi begitu. Saya ingin mengulang perkataan saya tadi tentang sebuah pesan dari Gibran Khalil tadi, bahwa segenggam kebenaran itu teman-teman tak ada artinya jika tidak ada segenggam kekuasaan. Ya, oleh karena itu teman-teman yang ada di sekarang, di langit, kalau kata Bung Karno, kalaupun kalian jatuh, kalian ada jatuhnya di antara bintang-bintang. Oleh karena itu tetap semangat ya. Tetap jaga nilai-nilai intelektualitasnya, perbanyak baca buku, diskusi, dan kemudian membangun jejaring. Untuk apa? Untuk masa depan. Ya, saya saat ini berada di USU itu pun bukan ujuk-ujuk. Saya itu dari kampung, teman-teman. Saya dari kampung. Si Buhri tahu. Saya dari kampung. Saya masuk USU itu seperti mimpi. Karena saingannya begitu luar biasa. Dan itu saya jadikan menjadi spirit pada teman-teman yang hari ini masih dalam proses belajar. Oh, saya juga dalam proses belajar.
Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kita jaga apa yang kita yakini kebenarannya, tentu dengan tata cara nilai yang baik juga. Sekali lagi, fastabiqul khairat kepada teman-teman semuanya, mari kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi amunisi semangat dalam khasanah intelektual teman-teman. Saya kira itu, lebih dan kurang sekali lagi mohon maaf. Barangkali tadi ada salah slip kata, kemudian yang kurang barangkali dan keterlambatan saya ya. Saya mohon maaf pada teman-teman PEMA Pertanian. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita dapat berjumpa kembali terkhusus untuk tatap muka. Ya. Sebelum menutup ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan sudah bisa live. Oke, saya live ya, Buri, teman-teman ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya kirim materinya ke Buhri ya. Oke, siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Ya. Mana kita, Pak? Yuk, kawan-kawan, silahkan live. Hidup mahasiswa. Ya, Izin live ya, Abang. hidup. Next time, sampai berjumpa kembali. Rai itu muka murah. Romi kali keren sih itu. Ini.